Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ada berita yang sangat menarik ini sahabat. Ini dari pernyataan Dr. Tipa sendiri ya, ketika dia menyebutkan nama-nama peneliti di balik tuduhan ijazah palsu sudah tidak lagi menyebut nama Rismond Sianipar. Nah, kalau ini betul-betul terjadi, artinya pecah kongsi itu bukan berita isapan jempol. Artinya drama pemburu ijazah ini makin kacau dan ini berubah menjadi panggung konflik internal sahabat. Rismond yang dulu tampak kompak bersama Dr. Tipa dan Roy Suryo kini mendadak berjalan sendiri, dan publik pun mulai bertanya-tanya ada apa di balik perpecahan trio fitnah ini. Apakah memang karena idealisme yang kandas atau justru karena pundi-pundi rupiah yang terbagi rata? Dugaan publik makin kuat ketika Rismond tak lagi tampil bareng Roy dan Tipa. Ketiganya kini seperti kapal pecah di tengah badai, saling meninggalkan, saling membiarkan tenggelam oleh ego dan kepentingan pribadi. Ini coba kita lihat masing-masing pernyataan dari keduanya yang memang sangat tampak bertolak belakang. Ya, kita ketat dengan domain kita masing-masing. Okay. Saya ketat dengan domain perilaku karena kultur budaya itu kaitannya dengan perilaku ya. Kemudian Pak Roy Suryo itu terkait dengan telematika, informatika, digital forensik ya. Jadi kami ketat. Digital forensik. Kemudian juga dari aspek hukum ya. Nanti Pak Refli Harun juga menyumbangkan tulisan, juga Pak Dr. Taufik. Jadi memang kami komprehensif sekali. Pisau analisis yang kami lakukan tuh benar-benar komprehensif. Wah, marah Rismond ya kan. Walaupun saya seorang diri, tetapi saya yakin, ya, penonton saya banyak yang mendukung saya. Seorang Rismond, seorang rakyat jelata yang nggak punya pangkat, yang nggak punya jabatan apapun, tapi diabaikan. Kalau dilihat secara logis ya, perpecahan ini saya kira bukan hal yang mengejutkan. Gerakan mereka sejak awal memang tidak dibangun di atas dasar kebenaran atau fakta hukum, melainkan pada sensasi dan manipulasi isu. Ketika sumber isu mulai mengering dan simpati publik merosot drastis, saya kira wajar jika rasa solidaritas mereka juga ikut pudar. Apalagi kabar berhembus bahwa ada ketidaksepahaman soal dana. Aduh, bahaya ini. Entah dari penjualan buku, entah dari sponsor politik yang menjadi bohir di belakang layar. Nah, kita tidak tahu ya. Jika benar demikian, maka inilah bukti nyata bahwa perjuangan mereka bukanlah untuk kebenaran, melainkan untuk keuntungan. Rismond tampak seperti pion yang betul-betul ditinggalkan di papan catur setelah permainan usai. Ia berusaha bertahan sendiri, mendatangi UGM, membuat drama demi drama. Padahal rekannya yang dulu bersuara lantang kini memilih diam dan menjauh. Sementara itu, Roy dan Tipa sibuk dengan agenda masing-masing, berusaha menjaga citra di tengah badai kritik publik ya. Bahkan akhir-akhir ini kalau kita melihat, dia lebih banyak menggandeng Refli Harun. Dan bahkan ketika video yang kita tonton tadi, Tipa sempat menyebut nama Refli Harun sebagai salah satu timnya, dan Rismond di situ tidak disebut sahabat. Jadi pantas saja kalau publik mulai memberikan penilaian bahwa bukan hanya tuduhan mereka ke Jokowi yang rapuh dan tidak berdasar, tetapi juga persaudaraan mereka sesama pemburu fitnah ternyata juga palsu. Mereka gagal membangun kepercayaan, gagal mempertahankan solidaritas, dan akhirnya menjadi contoh nyata bahwa kebohongan hanya bisa menyatukan orang sementara waktu. Netizen pun kini itu saya kira punya alasan yang sangat kuat ya untuk bersikap tegas. Mereka tidak lagi percaya pada drama pemburu ijazah ini, apalagi dengan terjadinya pecah kongsi mereka. Mereka melihat bahwa yang tersisa hanyalah pertikaian internal, kepentingan pribadi, dan rasa tidak adil dalam pembagian hasil proyek propaganda kebohongan. Dengan kata lain, gerakan ini sudah kehilangan legitimasi moral. Publik kini saya yakin bukan hanya menolak tuduhan mereka, tetapi juga menertawakan pertikaian di dalamnya. Karena pada dasarnya yang namanya kebohongan itu sahabat memang tak punya rumah yang kokoh, pasti rapuh dan pada akhirnya akan bercerai-berai, dan ini sudah mulai kelihatan. Jadi kasus ini menjadi pelajaran penting bagi publik saya kira, bahwa ketika perjuangan tidak berlandaskan kebenaran, maka cepat atau lambat ia akan runtuh oleh konflik di internalnya. Rismond, Tipa dan Roy kini menjadi simbol dari persekutuan semu
yang dibangun di atas ambisi pribadi dan kepalsuan moral. Persis seperti kata pepatah bahwa persahabatan yang lahir dari kebohongan akan mati oleh kebenaran. Sehingga ini publik tinggal menyaksikan siapa yang akan bertahan dan siapa yang akan saling menjatuhkan. Satu hal yang pasti bahwa yang namanya kebenaran tidak butuh trio pencari sensasi, karena kebenaran itu saya yakin akan berdiri sendiri kokoh tanpa perlu drama oleh mereka para pembual ini. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.